Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Mohon maaf hari ini telat untuk melanjutkan kisah yang berjudul Surga yang Terluka di Usia Senja. Tanpa berlama-lama kita lanjutkan kisahnya. So, let's check it out. Suasana akrab dan penuh kekeluargaan di rumah Pak Hasim membuat semua tamu undangan yang hadir merasa nyaman dan diterima. Namun tidak bagi 3 orang yang duduk di sudut ruangan, Anjar, Bayu, dan Chandra. Ketiganya duduk kaku dengan tangan menyatu di pangkuan. Sesekali mereka mencuri pandang ke arah Raka yang tampak berbincang santai di samping kakeknya bersama orang-orang terpandang. Diperkenalkan pada rekan bisnis dan orang-orang kepercayaan di perusahaan Pak Hasim. Tidak terlihat ada sisa-sisa sosok dekil yang dulu mereka rendahkan. Hanya ada ketenangan dan wibawa yang terpancar dari pria muda itu. Di dinding nampak foto besar sang pemilik rumah. Foto yang memperlihatkan senyuman dan kebahagiaan suami istrinya itu. Pak Hasim dan istrinya Burania yang sedang merangkul pemuda tampan berwajah mirip Raka. Pastilah itu ayah kandung Raka. Lagi-lagi Anjar mengusap keringat dingin yang muncul begitu saja, disertai salah tingkah yang mendera. Kejadian sekarang ini benar-benar membuatnya ciut nyali. Bagaimana tidak ciut? Dia telah menghina dan merendahkan seorang pewaris yang kekayaannya jauh di atasnya. Apalagi kabar yang didengarnya barusan dari bos besarnya Pak Sandi, jika Raka adalah calon menantunya. Habis sudah karirnya jika Raka mengadukan perbuatannya pada Pak Sandi, lalu memecat Arjuna dan adik-adiknya dengan tidak hormat. Anjar juga melirik ke arah ibunya yang terlihat bahagia dan nyaman mengobrol bersama para wanita termasuk Bu Dinda dan Bu Suci. Neima saja yang dikenalnya, ada juga Bu Harni dan putrinya Ayu, serta putri kembar bos Sandi lainnya yang tidak dikenal Anjar. Mereka semua nampak mengobrol bersama dengan hangat dan bahagia. Ketiga putra Bulustari, terutama Anjar berharap kejutan hari ini di acara ini sudah cukup. Pak Sandi kembali berdiri perlahan, memberi kode pada Raka. Meminta pemuda itu mendekati dirinya lalu berkata pada Pak Hasim, "Permisi Pak Hasim, izinkan saya menyampaikan sesuatu di hadapan keluarga besar dan kerabat dekat yang masih ada di ruangan ini. Saya ingin mengabarkan berita bahagia bagi keluarga kami. Pamit Pak Sandi." "Monggo, silakan Pak Sandi." "Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Mohon perhatian sebentar buat semuanya," ujar Sandi sambil tersenyum. "Saya sengaja menyampaikan berita ini setelah selesai acara, karena ingin memberitahu pada kalian semua, orang-orang terdekat saya, jika kedua putri kembar saya yang bernama Aisyah dan Amira, ternyata telah menjalin hubungan spesial dengan Nak Raka dan Nak Aksara, dari sebelum Raka bertemu dengan kakek kandungnya. Sebagai orang tua, kami hanya mendukung hubungan mereka bila sudah saling mencintai. Dan kemarin malam, kedua pemuda ini datang ke rumah saya untuk meminta izin bahwa hubungan mereka menjadi lebih serius, lalu melamar kedua putri saya. Jadi saat ini saya ingin menyatakan secara terbuka bahwa saya sekeluarga sudah merestui hubungan kedua putri saya, Aisyah dan Raka, Amira dan Aksara. Selanjutnya kami sedang mempersiapkan acara pernikahan untuk mereka berdua dalam waktu dekat." Suasana seketika menjadi ramai, ada yang bertepuk tangan, ada yang tertawa bahagia, ada pula yang menggoda pasangan yang sedang salah tingkah. Raka dan Aksara yang ditunjuk oleh Pak Sandi tersenyum sopan dan malu-malu. Aisyah dan Amira tersipu. Sementara itu tubuh Anjar membeku, Bayu menegang, Chandra tercengang. "Kata apa bos tadi? Calon menantu sudah punya hubungan spesial dari sebelum bertemu dengan kakek kandungnya." Seketika, ketiga putra Bulestari mengingat kejadian di desa saat menjemput ibu mereka. Dua gadis kembar itu memang ada di sana juga, di rumah gubuk milik Raka. Tapi tidak ada yang tahu jika kedua gadis cantik itu putri kembar kesayangan bos Sandi. Otak mereka seperti disiram air es. Anjar merasakan tengkuknya dingin, seolah ruangan itu mendadak kehilangan suhu. Terutama saat mata Raka beralih menatap mereka, bukan dengan amarah, bukan dengan sombong, tapi dengan sorot mata yang tenang dan dalam. Seolah berkata, "Beginilah akhirnya kebenaran yang kalian lihat sekarang ini. Hinaan dan pandangan rendah telah berganti menjadi kemuliaan dan rasa hormat." Chandra menunduk cepat, membisik pelan pada Bayu. "Jadi si Raka yang dulu kita usir dari kontrakan, yang kita bilang cuma pengangguran gak jelas dan hanya ingin memanfaatkan ibu kita,
Sekarang bukan cuma cucu konglomerat saja, tapi juga bakal jadi suami Aisyah menantu Pak Sandi. Bayu mengangguk kaku. Kamu benar, Aisyah itu anak bos kita. Aku takut karir kita terancam. Sementara Anjar hanya diam, telinganya berdenging, jantungnya berpacu. Keheningan mengambang sejenak sebelum akhirnya terpecah oleh dering telepon Pak Hasim. Iya, ada apa? Semua mata-mata diam-diam beralih ke arah Pak Hasim berdiri pelan. Sudah ditangkap? Di kantor polisi sekarang? Seisi ruangan seketika hening dan menegang. Pak Hasim mengangguk pelan. Baik, terima kasih. Jaga mereka baik-baik. Jangan sampai Ratna dan anaknya itu melakukan manuver. Besok pagi saya akan datang ke kantor polisi. Pak Hasim menutup telepon dan mengakhiri obrolannya. Mohon maaf, ucap Pak Hasim menghela napas berat. Baru saja saya menerima kabar bahwa Ratna dan anaknya Erik sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Mereka berhasil dijebak oleh orang kepercayaan saya yang pura-pura ingin membantu mereka lolos dari jerat hukum. Mereka mengaku bahwa mereka yang membuat cairan licin di tangga rumah saya hingga menyebabkan istri saya almarhumah Riana jatuh dan koma. Bahkan akhirnya lumpuh sampai akhir hayatnya. Tangis mantan asisten rumah tangga keluarga ini Bu Harni dan Bu Suci pecah seketika. Mengingat penderitaan yang dialami sang nyonya yang baik hati, Ayu segera menghampiri dan memeluk keduanya. Saya akan bertemu langsung dengan mereka besok pagi di kantor polisi. Saya ingin mendengar pengakuan mereka sendiri di depan saya. Ya Allah, Anjar dan kedua adiknya masih tak bersuara, tetapi hatinya terasa remuk. Semua penyesalan datang bagai badai, dan sekarang dunia seolah menjungkir balikan dirinya. Dan malam itu meski obrolan kembali santai, bagi ketiga anak Bu Lestari tidak ada yang terasa nyaman. Hati mereka dipenuhi gelombang rasa bersalah. Besok akan ada pertarungan baru, bukan soal fisik, bukan soal harta, tapi tentang kebenaran, fitnah dan harga dari sebuah kesombongan. Akankah Raka membalas perbuatan buruk mereka? Di dalam rumah Pak Hasim, suasana mulai mereda. Satu persatu tamu yang tersisa berpamitan, membawa pulang cerita dan kesan yang tak akan mudah dilupakan. Pak Hasim berdiri di depan pintu. Aisyah dan Amira berdiri tidak jauh. Sesekali menerima ucapan selamat dari tamu wanita yang memeluk mereka juga penuh haru. Di sela-sela itu Raka sempat mencuri pandang ke arah Aisyah. Tatapan mereka bertemu, bukan lagi tatapan dua insan yang saling menyimpan rahasia. Senyum yang ditahan, tapi tatapan dalam yang menyeratkan kesungguhan dan rasa memiliki. Ada harapan yang bergelora. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa menepati janjiku Syah, menghalalkanmu dengan acara yang lebih terhormat, bisik Raka pelan ketika mereka berpapasan sebentar di dekat pintu. Sejak awal memilikimu, aku tak ingin kehilangan kamu. Aisyah tersipu, hanya sebaris dua baris kata yang diucapkan Raka sudah bisa membuat hatinya menghangat dan berdebar. Tak lama kemudian Bu Harni dan putrinya Ayu menghampiri Pak Hasim dan Raka untuk berpamitan. Terima kasih atas undangannya Pak Hasim, malam ini luar biasa. Iya kakek, aku senang bisa melihat semuanya bahagia. Terima kasih sudah datang, salam untuk suamimu dan jaga kesehatan kalian ya. Untuk Ayu, kamu juga segera menikah ya. Kalau sudah punya pasangan, kakek yang akan membiayai acara pernikahanmu nanti. Ujar Pak Hasim lembut. Bu Harni ternganga, terkejut mendengar ucapan mantan majikannya itu. Begitu juga Ayu tersenyum lebar, hatinya senang dan dengan kebaikan kakek Hasim pada keluarga. Masya Allah, terima kasih Pak Hasim, Anda benar-benar orang baik. Saya dan Ayu permisi pulang dulu ya Pak. Pak Mulyono yang disuruh Raka mengantar Harni dan Ayu ke rumah pun langsung berjalan, menghampiri dan memberi kode kecil. Ketiganya pun melangkah keluar dengan langkah ringan. Sementara itu di sisi ruangan lain, Bu Lestari berdiri dengan wajah puas dan bahagia. Ketiga anaknya Anjar, Bayu dan Chandra, beserta menantu dan cucunya dipanggilnya untuk diajak pulang juga. Ketiga lelaki dewasa itu berdiri dengan raut wajah penuh beban. Mereka bertiga tidak banyak bicara sejak mendengar jika Raka adalah seorang pewaris. Saat ini keluarga rumah besar ini sedang membicarakan kabar penangkapan Ratna dan Erik. Namun sang ibu sudah memberi kode, waktunya mereka juga berpamitan. Bu Lestari menghampiri Pak Hasim sebentar, melangkah perlahan untuk berpamitan. Tatapannya ragu-ragu, hatinya masih berkecamuk dengan rasa bersalah atas sikap anak-anaknya pada Raka. Ibu, Mas Anjar masuk, Bayu dan Mas Chandra sekeluarga mau pulang sekarang. Langkah Bu Lestari seketika terhenti.
Tiga anaknya yang berdiri di belakangnya tampak semakin tertunduk. Ibu, ini kunci rumah. Diterima ya. Rumah di klaster Nirwana. Itu milik ibu sekarang, hadiah dari saya dan kakek. Ibu boleh tinggal di sana bersama Nek Siti atau teman ibu lainnya yang terlantar. Ada asisten rumah tangga yang akan melayani ibu dan beberapa pekerja bersih-bersih sekitar rumah. Mas Anjar, Bayu dan Mas Chandra juga boleh lihat, main dan menginap di sana menemani ibu. Ajak istri dan anak-anaknya kalau mereka mau. Bu Lestari tertegun, tangannya gemetar menerima benda kecil yang terasa sangat besar nilainya. Air matanya tumpah tanpa bisa dicegah. Raka, kamu masih berbuat baik pada ibu. Padahal kamu mendapat perlakuan buruk dari... Saya tidak pernah menaruh dendam, Bu. Selama ini saya hanya ingin diterima, hanya itu. Ibu dan anak-anak ibu adalah keluarga saya juga sekarang. Gak usah dipikirkan lagi ya. Yang sudah berlalu ya sudah. Anjar menunduk dalam, menggigit bibir menahan malu dan sesal. Tanpa banyak kata mereka pun berpamitan. Pak Hasim hanya menatap kepergian mereka dengan pandangan dalam, lalu memalingkan wajah ke arah cucunya. Ia tahu malam ini Raka telah menyelesaikan satu bab dalam hidupnya. Ketika malam semakin larut, Raka berdiri seorang diri di teras rumah. Ia menatap langit malam, mendesah pelan. Kamu sudah jadi laki-laki sejati malam ini, Raka. Lelaki yang tidak hanya dihormati karena harta, tapi karena hatinya. Saya hanya belajar dari apa yang Ayah Kalingga dan Bunda ajarkan, bahwa kehormatan sejati datang dari cara kita memperlakukan orang lain. Kamu cepat istirahat tidur, nak. Hari ini adalah hari yang melelahkan. Besok kita ke kantor polisi bertemu dengan pengacara. Kita selesaikan masalah Ratna dan Erik semuanya di sana. Sesungguhnya yang paling dekat dengan diri kita adalah kematian. Tak ada yang tahu datangnya, ajal, tua, muda, bisa meninggal tak terduga, walau dalam keadaan sehat walafiat. Sementara dirinya yang penyakitan, lumpuh, duduk di kursi roda, dibuang, sudah merasa tak lagi punya harapan dan masa depan, justru kini dipertemukan dengan kebahagiaan tak terlukiskan. Raka mengangguk mantap. Dan malam itu pun berlalu dengan damai. Keesokan harinya, pagi hari ini langit nampak mendung. Raka berdiri di depan kaca mengenakan kaos biru kombinasi dan jaket kulit warna hitam milik ayahnya yang masih tersimpan rapi di lemari padu celana panjang hitam. Di belakangnya Pak Hasim sudah rapi dengan setelan abu-abu tua. Seorang pria berjas dan membawa tas kerja berdiri menanti di depan pintu. Raka, sudah siap nak? Lebih dari siap kek. Hari ini aku tak sabar ingin segera sampai di kantor polisi. Raka berkata sambil mengepalkan kedua tangannya. Ketiga pria beda usia itu berjalan keluar rumah dan masuk ke dalam mobil mewah berwarna hitam yang kemudian membawa mereka pergi. Hampir 30 menit berlalu. Perjalanan terhenti tepat di hadapan kantor polisi pusat kota. Beberapa petugas menyambut dengan sopan. Keempat pria itu, Pak Hasim, Raka, Pak Adam, dan Pak Dharma, melangkah mengikuti petugas dengan sikap tenang, kecuali Raka yang hatinya berdebar dan wajah tegang. Raka duduk di apit Pak Hasim dan Pak Adam. Raka menggenggam tangan sendiri erat, mencoba menahan emosi yang sudah bergejolak. Ia tidak berkedip menatap dua orang di hadapannya. Hari ini kami panggil pihak korban, dalam hal ini keluarga almarhum Bapak Kalingga dan almarhumah Ibu Riana, untuk mendengar secara langsung pengakuan dari tersangka Ibu Ratna dan Erik. Kami sudah mengantongi rekaman pengakuan awal semalam dari informan yang merupakan orang kepercayaan Pak Hasim. Ratna tertunduk lama sebelum akhirnya mendongak pelan. Maafkan saya Mas Hasim. Tolong maafkan saya dan Erik. Kami berjanji akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Mas boleh hukum kami untuk menjadi pekerja bersih-bersih tanpa dibayar. Aku dan Erik setuju Mas Hasim. Asal Mas cabut laporannya Mas. Jangan biarkan kami di penjara. Bagaimanapun kita keluarga. Ratna meratap. Keluarga berhati kejam seperti binatang liar yang mampu membunuh keluarganya sendiri. Lalu, minta diampuni. Mana pantas kalian diampuni? Sahut Raka dengan tatapan tajam. Kenapa kamu melakukannya? Katakan. Suara Pak Hasim. Tolong Mas Hasim. Aku benar-benar minta maaf dan siap bertobat. Siap bersujud di kakimu. Aku melakukan semua ini karena cemburu, terbakar rasa iri. Aku yang selalu setia bekerja padamu di kantor sebelum kita menikah dan diam-diam mencintaimu. Tetapi kenapa kamu malah memilih Riana, sepupu aku yang hanya kau lihat sekali di acara pesta perusahaan. Kalian menikah dan bahagia,
tapi hati ini terluka. Aku pun menyusul menikah, tetapi tanpa cinta. Riana bernasib baik menjadi istri yang selalu disayang. Ratna terhenti sejenak untuk menghirup napas sebanyak-banyaknya. Setiap datang ke kantor, setiap bertemu langsung denganmu, aku selalu ingin lebih. Aku ingin mendapatkan kamu, Mas. Tapi kamu tak pernah melirikku. Bahkan setiap aku mencoba mendekati, kamu mengusirku. Akhirnya suatu hari, saat rumahmu sepi, aku menyuruh Erik mencampur cairan sabun ke anak tangga belakang rumah agar Riana jatuh. Tapi saya tak menyangka akibatnya separah itu. Saya tidak berbuat untuk melenyapkannya. Saya hanya ingin dia tak berdaya dan tidak bisa merawatmu lagi, Mas. Karena aku akan menggantikan merawatmu penuh cinta. Merawat saat sehat, begitu sakit dibuang dan disingkirkan tanpa harta sedikit pun. Dasar manusia serakah, kalian sakit jiwa, seru Raka emosi. Raka menggertakkan rahang. Erik, bicaralah, kenapa kamu melakukan kejahatan ini? Agar hukumanmu nanti bisa diringankan, ujar Pak Adam. Ayah, aku melakukannya karena disuruh ibu. Ibu bercerita harusnya ibulah yang berada di posisi Ibu Riana. Ibu Riana dan Mas Kalingga telah merebut kebahagiaannya. Ibu makin marah saat melihat Ibu Riana sangat memanjakan Mas Kalingga dan memberikan apa saja untuknya. Maafkan aku, Ayah. Erik hanya disuruh saja. Telapak tangan Raka semakin mengkeos keras. Ceritakan juga tentang kecelakaan Tuan Kalingga. Bukankah kamu dalangnya karena ingin mengambil semua miliknya? Waktu itu, ibu mengabari jika Mas Kalingga menelpon mau kembali. Setelah bertahun-tahun pergi karena ibuku tidak menyetujui pernikahannya dengan keluarga miskin. Ayah menyetujui dan terlihat ada kerinduan yang dalam. Aku merasa terancam dan tak mau perhatian ayah terbagi. Jadi aku menyuruh dan membayar seseorang untuk menghalangi Mas Kalingga sampai ke rumah kami dengan cara memepet kendaraannya hingga susah dikendalikan. Dan terjadilah kecelakaan tunggal. Darah Raka mendidih. Apa? Pembunuh, bentak Raka. Erik tersentak, tapi belum sempat berkata, tangan kanan Raka melayang. Satu pukulan keras menghantam rahang Erik, membuat kursi itu terjungkal ke belakang. Raka, tenang, jangan turunkan dirimu ke level mereka. Dia yang membunuh ayah, dia yang bikin nenek lumpuh sampai meninggal. Ratna menjerit kecil, ketakutan terlihat. Kemarahannya membara di mata pemuda itu. Pak Dharma, sang pengacara keluarga, langsung berdiri. Kami tidak akan mencabut tuntutan, Pak. Kami akan tuntut mereka berdua dengan pasal percobaan pembunuhan berencana, pengrusakan barang pribadi dan kelalaian yang menyebabkan kematian. Mohon diproses secepatnya. Ya, Pak Dharma, berkas kami percepat hari ini. Pak Hasim menatap Raka yang masih gemetar. Sudah, Nak, mereka akan menerima hukuman mereka. Kamu sudah cukup menderita selama ini. Jangan tambah luka di hatimu dengan balas dendam. Raka menatap kakeknya, lalu mengangguk pelan. Dadanya masih sesak, tapi ia tahu keadilan akan segera datang. Dan bukan melalui amarah, tapi melalui hukum dan kebenaran yang selama ini terkubur. Usai mendengar pengakuan kejam dari Ratna dan Erik, Pak Hasim dan Raka melangkah keluar tanpa menoleh lagi ke belakang. Serahkan semua pada hukum Raka, biar pengacara Damar yang mengurusnya. Mereka harus dihukum seberat-beratnya. Tidak ada ampun untuk mereka yang tega mencelakai keluarganya sendiri yang telah membantu kesusahannya, memberinya tempat tinggal dan makan. Raka mengangguk, langkahnya memang berat. Saat mobil melaju pulang, ia melirik sang kakek yang duduk di sampingnya. Sesampainya di rumah, suasana berbeda menyambut mereka. Dira dan Neima menyiapkan minuman hangat dan Bu Suci menatap cemas kondisi hati Raka. Cukup hari ini dengan rasa amarah dan air mata. Sekarang saatnya kita pikirkan dan bicarakan masa depan kamu dan Aisyah. Bicarakan hal yang lebih penting. Raka, kamu harus segera menikah. Jangan biarkan luka masa lalu merampas kebahagiaanmu. Aku ingin kamu dan Aisyah segera cari hari baik. Pilih wedding organizer yang bagus. Siapkan gaun terbaik dan tercantik. Siapkan undangan. Semuanya segera disiapkan. Usahakan bulan ini pesta siap digelar. Raka menatap kakeknya dengan terkejut. Bulan ini, Kek? Ini tidak terlalu mendadak? Terlalu mendadak itu karena kamu belum siap. Karena kamu mempersiapkan acara pernikahan sendiri. Tetapi ini nanti kan sudah ada orang yang profesional yang melakukannya. Calon pengantinnya tinggal ke butik memilih pakaian pengantin yang bagus. Tapi kakek,
merasakan kamu dan Aisyah sudah siap. Kamu belum sempat memikirkan kebahagiaanmu sendiri. Ini saatnya. Raka menghela napas panjang. Ia memandang Dira yang mengangguk penuh semangat dan Neima yang ikut tersenyum penuh harap. Di tempat lain, Amira dan Aksara juga tengah berdiskusi serius. Kamu sudah menetapkan tanggal baiknya? Sudah, tapi ayah dan bunda yang pilih. Tanggalnya dijadikan satu dengan acara Aisyah. Biar sekalian mewah dan gak capek 2 kali. Ya udah, kita barengan aja. Tapi ingat, jangan sampai kalian pakai gaun yang warna dan modelnya sama ya. Bisa salah gandeng aku. Amira tertawa geli. Walau kembar kami kan berbeda. Masa gak hafal yang mana Syasha, yang mana Amira? Kalau pakai baju biasa aku hafal. Selera baju kalian berbeda. Kamu tomboy, santai, aktif, dan suka bicara. Aisyah kalem, serius, dan feminim. Tapi kalau sudah pakai baju pengantin yang sama, masa kamu mau pecicilan? Pasti sama-sama kalem dan anggunnya pas duduk di kursi pengantin. Aku yakin Raka juga pasti bingung. Pokoknya yang doyan ngomong dan cerewet itu pasti Amira. Tapi kamu cinta kan? Seluruh Amira yang membuat Aksara ikut terkekeh, larut dalam candaan Amira yang ceria. Sebulan kemudian, pernikahan besar dan megah keluarga Hasyim Al-Farisi dan Sandi pun digelar di rumah Sandi sendiri yang luas. Dan tamu undangan membludak. Deretan mobil mewah berjejer di pelataran rumah mewah itu, yang dipilih sebagai tempat resepsi. Karpet merah terbentang panjang. Di tengah pelaminan 2 pasang pengantin berdiri bak raja dan ratu dari negeri dongeng. Di antara para tamu, Ayu berdiri memegang nampan berisi souvenir. Semua gadis pasti memimpikan acara pernikahan bak ratu dan raja seperti hari ini. Namun bagi keluarga Ayu hal itu hanya mimpi. Tak mungkin keluarganya menghambur-hamburkan uang dalam jumlah besar. Saat ini, ayahnya masih berjuang di kota orang mencari dan mengumpulkan rezeki untuk hidup sehari-hari. Lamunan Ayu pecah ketika suara yang sangat dikenalnya menyapa dari belakang. Ayu, kenapa kamu? Kok bengong di pojok? Awas loh kesambet. Ih, Mas Gilang, bikin kaget aja. Kamu ngeliatin pengantin terus, ngiri ya? Kagum aja, cantik banget, ganteng juga, kayaknya gak semua orang bisa nikah kayak gitu. Gilang melirik ke arah pengantin lalu berganti menatap Ayu sejenak. Kamu juga pasti cantik kalau dandan seperti itu, aku yakin. Pak Hasyim dan Raka juga mau bantu kamu kalau kamu mau nikah semewah itu. Kalau gak percaya coba deh, cepat ajak nikah pacarnya, jangan lupa undang aku. Hais, Mas Gilang ini belum ada calon kok suruh mikirin nikah. Udah ah, aku lanjut bantu-bantu lagi ya. Gilang memiringkan kepala lalu berkata santai. Beneran belum punya calon? Apa mau nunjukin pacarnya? Belum mas, gak sempat cari pacar kan kemarin-kemarin sibuk ngurus kakek Hasyim. Oh begitu ya, kalau nikah sama aku gimana? Mau? Hah? Maksudnya apa? Maksudnya, Gilang mengambil alih nampan dari tangan Ayu. Maksudnya gimana kalau kita yang jadi pasangan pengantin setelah mereka? Kamu dan aku menikah beneran. Ayu terpaku, matanya berkedip beberapa kali mencari isyarat bahwa ini hanya lelucon. Maksud kamu nikah serius? Bisik Ayu. Iyalah serius, emang kamu mau dinikahin main-mainan? Emang kamu suka sama aku? Kenal juga baru, ngobrol gak pernah, kok tahu-tahu ngajak nikah? Aku udah suka kamu dari lihat pertama di rumahmu, cuma gak berani bilang. Takut kamu sudah punya jagoan, tapi setelah dengar barusan kamu belum punya pacar, aku langsung mikir, langsung aja ungkapin. Kalau bisa langsung nikah, gak perlu nunggu lagi. Ayu tersipu, wajahnya memerah. Tapi sebelum ia bisa menjawab, terdengar pengumuman bahwa acara doa bersama akan segera dimulai. Aku permisi dulu, lanjut bantu-bantu ya. Gilang menyentuh lengan Ayu pelan. Nanti kita lanjut ngomong ya, tapi kamu pikirin baik-baik. Aku serius ingin menikah sama kamu. Ayu menatap kedua netra pemuda tinggi dan tampan di depannya. Mencari kejujuran. Tawaran menikah dadakan ini diterima atau ditolaknya ya. Ayu masih berdiri tertegun menatap kedua manik mata Gilang, mencari dan membaca ekspresi wajah pemuda di depannya. Gilang pun membalas tatapan Ayu. Gilang, tiba-tiba terdengar suara tegas namun hangat dari arah samping Gilang. Gilang dan Ayu menoleh cepat ke arah suara, ternyata Arjuna, kakak angkat Gilang dan Aksara, berdiri tidak jauh. Iya Mas Juna, ada apa? Ayo ikut ke depan pelaminan, sebentar lagi acara tangkap bunga pengantin mau dimulai. Cowok dan cewek yang masih jomblo wajib kumpul di sana tuh. Oh iya Mas,
Ayu pun buru-buru tersenyum dan sedikit membungkuk sopan ke arah Arjuna. Ayu juga jomblo kan? Wajib ikut juga. Yuk kita ke sana. Seketika Ayu menggelengkan kepala, menolak ajakan Gilang. Enggak ah, mana pede saya. Permisi aja kalau gitu, saya lanjut ke depan dulu ya Mas Gilang. Paman Arjuna permisi, saya lanjut bantu-bantu. Kalian berdua kenapa? Memangnya tadi ngobrolin apa sih? Serius amat mukanya. Gak ada apa-apa mas. Gumam Arjuna sambil mengangkat sebelah alis. Ya udah Gilang, ayo siapa tahu dapat bunga dan langsung nyusul ya di pelaminan. Ayu segera melangkah ke arah penerima tamu dan Gilang ikut melangkah sambil tersenyum mengikuti Arjuna ke tengah kerumunan. Di sana beberapa pria dan wanita muda, rekan dari Aksara, Aisyah dan Amira. Ada pula putra-putri dari tamu undangan yang ikut hadir. Semuanya tampak berdiri berjejer, tertawa-tawa dan saling menggoda satu sama lain. Sambil menantikan lemparan bunga dari pengantin wanita. Di sisi lain Ayu melangkah cepat sambil membawa nampan berisi souvenir. Ia menyeberangi aula besar menuju meja penerima tamu. Namun suasana terlalu ramai, jalan pun sempit. Aduh gimana ini, jalannya penuh. Gumam Ayu berusaha mencari celah. Ia melangkah perlahan, hati-hati agar tidak menabrak atau ditabrak para tamu undangan. Tiba-tiba, pluk, sesuatu mendarat tepat di wajah Ayu. Gadis itu refleks menutup mata sambil menjerit karena terkejut. Astagfirullahaladzim. Kedua matanya refleks terpejam karena terkejut. Suasana hening seketika. Beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Ruangan yang tadi riuh tiba-tiba senyap, seolah waktu berhenti. Ayu membuka matanya perlahan mencoba memahami apa yang terjadi. Ia melihat sekeliling. Semua tamu memandang ke arahnya. Sebagian tersenyum geli. Rasa ngeri mendapat tatapan dari semua undangan membuatnya kembali melangkah sambil menunduk. Namun saat menatap nampan, wajahnya kembali terkejut karena di tangannya bertambah sesuatu barang. Nampan yang dibawa Ayu kini memuat buket bunga pengantin. Matanya membelalak. Astaga, apakah ini bunga yang dilempar sang pengantin? Kenapa ada di nampanku? Punya siapa? Ayu mengambil buket bunga itu sambil menatap ke arah tamu undangan dengan kebingungan. Berharap sang pemilik yang menaruh di nampannya segera mengambilnya. Namun tak ada seorang tamu pun yang mendekat. Beberapa detik kemudian, wah luar biasa. Buket bunga dari sang pengantin ternyata mendarat dengan anggun di atas nampan souvenir. Dan yang membawa nampan, perkenalkan, dia si manis Ayu, cucu angkat kesayangan Tuan Hasim. Selamat, doa kita semua semoga Ayu segera menyusul ke pelaminan. Ayu mendengarkan suara sang pembawa acara dengan diam dan bingung. Jadi bunga ini milikku? Tanya Ayu dalam hati. Tepuk tangan dan tawa riuh menggema. Ayu membeku. Wajahnya panas, pipinya memerah seketika. Dari kerumunan Gilang menatap takjub ke arah Ayu. Senyumnya melebar rekah, penuh makna. Ia melangkah perlahan mendekat, menyusuri kerumunan dengan santai namun pasti. Saat sampai di hadapan Ayu, ia bersuara lirih. Tuh kan, aku bilang apa tadi? Takdirnya udah turun sendiri. Baru aja berniat dilamar. Sudah ada jawabannya. Kita yang menyusul setelah mereka. Ayu mencubit lengan baju Gilang pelan. Malu bukan main. Mas, stop. Jangan bilang gitu dong. Semua orang lagi lihat kita. Aku mau lanjut antar ini dulu. Biar aja, sekalian mereka jadi saksi. Aku serius soal tadi. Kamu pikirin ya. Ayu menunduk makin dalam, tapi di balik semua rasa malu itu hatinya berdebar. Bunga lemparan dari sang pengantin itu jatuh, tak salah alamat dan mungkin seperti perasaan, ini juga tidak salah alamat. Usai pesta pernikahan besar keluarga Hasim dan Sandi, tamu undangan mulai berangsur pulang. Di ruang keluarga yang luas dan hangat, beberapa orang masih berkumpul santai. Raka, Aksara, Pak Hasim, Bu Suci, Dira, Amira, dan tentu saja Gilang dan kedua orang tuanya. Ayu duduk di sudut, bersama ibu menunduk malu-malu sambil mengaduk teh hangat di cangkirnya. Sementara Gilang duduk tak jauh, sesekali mencuri pandang ke arahnya. Namun suasana mendadak berubah saat Dira yang sedari tadi diam-diam memperhatikan tiba-tiba bersuara dengan senyum jahil. Hayo Mas Gilang, ngelirik Mbak Ayu terus, liatin buket bunganya. Tadi keren banget ya, mendarat tepat di nampan Mbak Ayu. Wah, sebentar lagi pasti Mbak Ayu yang menyusul menikah. Dira, desisnya pelan. Ayu nyaris tersedak tehnya. Semua menoleh, termasuk Pak Hasim. Buket bunga sudah di tangan Ayu. Siapa kira-kira jodoh Ayu ya? Tanyanya penasaran. Gilang menegakkan punggung.
Iya kek, tadi waktu acara lempar bunga, kok bisa-bisanya itu bunga jatuh nggak sengaja. Buketnya jatuh pas di nampan yang dibawa Ayu. Jadi heboh deh. Amira ikut tergelak. Bukan cuman itu kek, yang lebih heboh tuh, Mas Gilang langsung bilang ke Ayu, kalau itu takdir dan pertanda baik. Padahal saat mau acara lempar bunga, Mas Gilang habis bilang suka dan mau nikah sama Ayu beneran, ujar Amira sambil tertawa. Ayu menutup wajah dengan kedua tangannya. Aduh, jangan diumbar dong. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Semua tertawa hangat. Bukan mengejek, tapi penuh rasa gemas. Benarkah itu Gilang? Iya kek, saya memang belum kenal Ayu. Tapi selama saya tinggal di rumah ini dan sering ketemu dia, saya makin yakin dia pekerja keras, penyayang, perhatian, dan ya, saya suka cara memperlakukan orang tua. Caranya memperlakukan orang tua terutama kakek. Kamu bicara dengan cara yang meyakinkan. Raka ikut bersuara, kalau aku sih setuju-setuju aja. Ayu itu sudah kayak adik sendiri. Aku percaya kalau Gilang yang jaga dia. Setuju juga, saut Aksara santai. Apalagi kalau bisa nikah barengan gelombang kedua, jadi nggak repot undangan. Semua tertawa lagi. Akhirnya, Bu Suci yang sedari tadi diam, angkat bicara. Ayu itu anak baik. Sejak kecil saya lihat dia banyak berkorban untuk keluarga. Kalau kamu serius Gilang, jangan hanya karena euforia acara pernikahan hari ini. Tapi kalau kamu benar-benar ingin jadi imam dan pelindungnya, kami semua. Dan saya ridho. Gilang menunduk hormat. Insya Allah Bu, saya akan buktikan. Arjuna yang sejak tadi duduk memperhatikan. Aku juga setuju. Ayu butuh seseorang yang serius dan bisa menghargainya. Dan aku lihat kamu bisa jadi orang itu. Ayu menatap sekeliling terharu, tak menyangka semua orang begitu mendukung. Kalau semua setuju, aku juga akan belajar membuka hati. Suara kecil terdengar dari Dira dan Amira, sementara Aksara mengangkat cangkirnya tinggi-tinggi. Kalau begitu untuk pasangan calon pengantin baru kita, cheers! Semua mengangkat cangkir masing-masing sambil tertawa riang. Malam itu di tengah rumah yang penuh cinta, satu kisah baru mulai ditulis tentang Ayu dan Gilang, tentang restu yang lahir dari senyum keluarga. Dan seperti buket bunga yang jatuh tepat sasaran, cinta pun akhirnya menemukan jalannya.